Nah, teman-teman, jumpa lagi hari ini Fade Pruning, salah satu koleksi yang ada di studio Suka-Suka. Nah, ini Hokianti yang kita proses dari bahan ya, selain kondisi seperti ini. Jadi Fade lakukan pruning, pemotongan nih pertumbuhan yang tinggi-tinggi. Untuk pruningnya ini nggak diambil daunnya apa kayak gitu aja, Bro? Bisa pruning total, bisa dicukur. Pada saat ini belum pruning total. Jadi motong yang tinggi-tinggi aja nih. Oh, yang tinggi-tinggi aja. Nih. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, prosesnya udah berapa tahun, Bro? Ini udah lama pohonnya. Dari bahan? Ya, dari bahan, kalau nggak salah 10 tahunan lah. 10 tahunan ya, seperti ini ya. Kalau nggak salah udah 10 tahun nggak ini. Udah lumayan lama. Kalau Hokianti ini kayak media gitu, boros nggak, Bro, kira-kira? Kalau media sangat boros. Ya, kalau Kianti ini kontrol aja sama kayak model waru. Karena akarnya kan cepat sekali dia ini menjalar. Oh, kalau Jadi Bade sendiri berapa bulan sekali kalau untuk 3 pergantiannya? bulan Oh, 3 bulan sekali? ya, sama dengan kayak ulmus. Boros juga ya? Boros 3 bulan. Kalau dia nggak ganti, ciri-cirinya kok kalau penuh itu dia agak kuning. Daunnya? Ya, Oh. agak kuning dia. Ini habis dari ganti media nih. Baru berapa hari kemarin. Nah, kombinasi medianya ini apa aja nih, Bade? Kayak ada kokopit ya? Ya, pasir malang, kokopit, tanah subur dikit gitu loh. Isi tanah subur lagi ya? Ya, nanti kalau pupuk apa? Pupuk untuk ganti media tetap menggunakan ini, Dekastar atau Asmokot. Perlu gini nggak? Kayak kotoran kambing atau apa gitu? Boleh. Kalau pada giliran ya. Jadi ada waktunya sekali ganti media isi, habis keduanya tidak, seling-seling lah. Oh, Tidak setiap. monoton medianya. Oh, gitu. Ya mungkin karena bosan juga ya. Tapi yang Karena pasti kokopit selalu ada ya? kokopit selalu. Kalau kotor kambing itu selingin aja. Hmm. Udah nggak sindak. Ini tinggal ganti pot aja. Cari yang lebih tipis, agak tebal potnya. Nah, dalam menentukan pot, contoh kayak pade pohon ini, apa kalau menurut saya kan ini udah bagus, Pade, karena pohonnya besar, jadi Hmm. potnya harus tebal. Ketebalan pot. Maksudnya ketinggian kita apa gimana? Ya ketinggian, masih ketinggian Oh. ketebalan. Kurang tipis dia. Cari kotak yang tipisan dikit. Terkadang penentuan pot itu juga sangat berpengaruh ya. Keras, karena biar nggak kebesaran pot kelihatan. Tapi kalau awal proses ground, nggak perlu. Pot belakangan aja. Nah ini. Nah jadi buat teman-teman kita bonsai, minimal kita paham lah untuk prosesnya untuk beberapa pohon ya. Nah jadi teman-teman yang mau belajar ke studio Suka-Suka silakan. Terkait pengembangan, perawatan, termasuk desain. Ya salah satu yang berproses lama juga ini. Jadi Oke. udah pernah turun kontes berarti? Sudah, prestasinya merah. Oh, merah. Nah, mungkin kendala pot juga. Atau mungkin lawan yang berat. Nah, tapi kalau desain udah oke sih. Jadi kalau Hokianti segini udah lumayan. Luar biasa besarnya juga. Oh iya, kalau akarnya sih gila ini. Ini akar dari ini, proses dari akar tidak ada menjadi ada. Nah, ini contohnya. Ini akar kan turun. Ya, turun. Waktu bahan dapat pada potong. 0. Nah, kira-kira untuk dapat akar sebesar gini berapa tahun dikembangkan? Gila.
Chianti loh. Ya Kok ini loh bisa ini. bisa dia seperti itu ya? Nih, Hampir sama kayak ini akarnya. Ini memang udah ada nih. Chianti kan termasuk pengembangan akar tuh sulit ya, agak sulit susah. cari yang bagus. Lama ya prosesnya. Ya lama. Nah ini dapat kita. Jadi dari nol, pada kerjakan potong, pada juga mahat sendiri. Akhirnya keluar nih. Nah keluar ini lama juga. Tapi kondisi udah oke, udah mulai hijau lagi nih. Habis ganti media. Kalau untuk pade sendiri ganti media itu nunggu daunnya kuning dulu apa udah ada waktunya gitu loh? 3 bulan sekali. Itu 3 wajib bulan gitu ya? sekali ganti sudah. Pada Oh, waktu segera ganti 3 bulan sekali. Nah sama dengan proses di pot nih untuk pada desain pohon demek ini ada nih. Mana pada pindah oke nanti dulu. juga. Ini oke nanti. Pada pindah dulu ini. Nah, ini oke nanti ini. Ada ya dulu karena banyak apa nih yang Tapi itu menarik semua yang kecil-kecil nih. Nih. Nah, ini yang putri juga. Oke nanti ini. Ini proses di pot kecil ini, pot Pak. nih. Nah, jadi kalau Chianti, pengalaman Pak D yang penting rutin ganti media. Biarpun potnya kecil begini, nah kalau udah medianya penuh atau akarnya full ya, media udah habis, tinggal ganti aja. Ini kondisi tubuh subur nih. Jadi tidak mesti harus pot besar. Yang penting rutin kontrolnya ini yang paling penting. Kalau ini stylenya apa dia? Informal kah? Pak D maunya kan twin ini. Oh, twin. Ya twins, jadi twin tinggi dia. Sini mahkota juga. Nah ini untuk body Pak D buat di sini. Nah mungkin di sini aja. Karena target Pak D ini di bawah 30 cm. Oh. Targetnya di bawah 30 cm. Lumayan nih batangnya. Nah untuk penataan percabangan cabang ini kita udah melakukan pengawatan nih. Nah, namun ada tunas-tunas liar tuh kita buang. Nah, artinya biar nggak terlalu lebat di dalam kan. Yang memberikan ruang untuk tunas-tunas baru yang tumbuh. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi untuk yang punya lahan sempit ya. Nah, jadi nyari bahan-bahan demek yang kayak gini, kita program di pot yang sebesar ini. Nah, jadi kan enak deh. Enak kan? Ya, nah, ini lebih simpel. Ini subur pohonnya. Jadi selingin boleh. Jadi pakai kohi ya, kotoran kambing campur, sekam ya, kokopit untuk medianya ini karena subur, keren, subur. Nanti kalau dirasa udah cukup, tekukannya udah lengket, kita kawat kita buka. Seberapa kebutuhan proporsinya dapat kita potong tunas lagi. Jadi tahapannya biar dapat. Karena kan kita desain bonsai ini kan mencari karakter yang tua. Ya. Nah contoh seperti ini nih. Jadi kita biar dapat tahap-tahapan seperti ini di atas. Dalam prosesnya ini kan tidak waktunya tidaklah pendek ya. Pasti panjang waktunya prosesnya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Semua pohon begitu. Harapan kita untuk kemajuan ke depannya, ya kita berpikir jauh ya. Bonsai ini 10 tahun ke depan seperti apa sih? Terkait dengan hasil-hasilnya yang tampil. Nah tentunya kita sebagai generasi, ya generasi muda, terus itu berinovasi, kreatif. Untuk mengembangkan hasil-hasil karya ya. Nah tentunya kalau desain bonsai kan banyak. Silakan kembangkan yang terbaik, terbagus yang mana. Kalau generasi Pak D kemarin ini yang ini, Chianti ini yang Pak D kembangkan. Kelihatan memang kembali proses pohon itu seolah-olah sangat gampang dan mudah. Tetapi setelah dilakonin lumayan sulitnya, bukan sulit lagi karena di sini kan mengkolaborasikan ya pikiran, teknik, kesabaran, habis itu pemahaman. Nah itu semua. Nah disinilah diuji mental kita. Anda mampu enggak
Karena saat ini kan banyak dominan para pemain bonsai itu targetnya jualan. Ya, itu. Nah, targetnya jualan. Memang pesan Pak D, semua targetnya jualan. Tetapi penuhi syarat untuk desain bonsai. Kapan kita saatnya motong, kapan saatnya masih melakukan pengelosan. Jangan semua karena target penjualan kita silindris, kita langsung jadikan. Nah, ini ada titik lemahnya di sana. Kalau teman-teman mau terpenuhi semua unsur itu, baik itu kebutuhan, kita lebih banyak aja proses. Nah, Pak D juga berbagi ini. Kadang-kadang kan teman-teman ground banyak, namun kadang-kadang nggak maksimal hasil. Kembali kemampuan. Kalau Pak D lebih dominannya di programnya di pot, karena gampang kontrol. Habis gampang kontrol ya, mengarahkan cara penyiraman, pemupukan di media selalu terkontrol. Di pot ini lebih gampang, gitu loh, karena tiap hari kan ketemu. Tapi kalau ground di bawah, apalagi jauh tempatnya, ini risiko juga. Kadang apalagi pohon udah semi, di ground lagi bisa rusak. Gitu loh. Kalau saran Pak D, lebih baik maksimalkan di pot. Samping untuk belajar ya, untuk kita memahami proses bonsai itu seperti apa. Nah itu, karena di bonsai ini kembali pada ingatkan, tanpa pernah menyentuh, tanpa pernah mengerjakan, jangan pernah berharap akan bisa untuk mengerjakan pohon. Ya. Itu riset pada sendiri ya. Jadi bukan bicara orang lain, pada riset sendiri. Apalagi target kita ke depan bagaimana memunculkan atau menghasilkan program-program yang berkarakter tua. Karena di sini kita bicara bonsai, kita bicara tanaman kerdil. Bagaimana tampil seperti pohon yang di alam. Tua. Nah, kerdil tapi tua. Nah, tentunya kalau kita bicara kerdil dan tua, kita bermain di pot. Gitu loh. Oke? Nah, itu buat teman-teman. Jadi semangat selalu untuk pemahaman, khususnya kita bicara di Hokianti. Nah, kalau di Hokianti ini teman-teman ada kendala di perakaran, kita bisa main pahat juga, ya. Nah, seperti ini juga. Jadi bisa dipecah. Nah, ini bisa dipecah dengan menggunakan pahat juga. Satu lagi yang aku mau tanya, kalau seandainya pecah kayak ini, tetapi dia tidak mempunyai akar serabutnya, Badi. Dilukai bawahnya. Oh, dilukai bawahnya, tapi berpotensi dia ada tumbuh akar ya? Ada. Jadi kalau Hokianti itu ada tetap. Ada putar dulu. Ini seperti ini belakang. Kalau Pak D kan, nah, kayak ini kan dulu nih bawah nih. Tak lipat naiknya, tak tarik. Nah, sama juga ini kan hidup nih masih. Tak ada fungsi hidup. Karena akar Hokianti hampir mirip dengan ini. Sianci ya. Sianci kan susah di juga. Nah, tapi kita dapatkan, kita berusaha mau agar dapat hasil yang lebih maksimal. Nah, ini. Itu sekilas terkait perawatan Hokianti. Untuk pemotongan kembali pada bilang, untuk diproporsi, los dulu, besarkan dulu, baru melakukan pemotongan. Agak beda dikit dengan anting putri. Karena kalau Hokianti, pembengkaknya lama. Pembengkakan biarpun ditembak, lama dia. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini, membesarkan ini, kalau kita dia anting putri ya, atau waru, kita potong kan lebih cepat bengkaknya di sini. Kalau kita, ini nggak lama, susah nih. Hokianti. Nah, itu hari ini Pak D berbagi buat teman-teman semua. Yang jelas, tetap semangat. Baik itu proses pohon besar ataupun pohon demek ya. Yang jelas, kita target hasil yang lebih maksimal. Artinya, ikuti konsep yang ada. Desain-desain yang bagus. Artinya, kita desain pohon, cari penggemar yang terbanyak. Tentunya hasilnya luar biasa. Ikuti terus channel Betul Pak D, selalu berbagi ya. Demek selalu di hati.